Halo teman-teman semua, welcome back to Courageous Teens Irene. Ya teman-teman, gak kerasa ya kita udah hari Minggu lagi loh. Kita udah melewati dari hari Senin, hari Selasa udah kelewati, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, sama hari Sabtu, dan udah hari Minggu lagi teman-teman. Dan mungkin hari Minggu ini, di minggu ini kita lagi capek ya. Mungkin ada yang dari teman-teman, aduh Lasa abis ujian gitu. Akhirnya ujiannya udah selesai Lasa, wah udah hampir udah bebas gitu. Atau mungkin dari teman-teman ada yang, aduh Lasa masih ujian nih, masih belum selesai gitu. Atau mungkin udah yang dari lama udah lewat teman. Dan ya memang sih di saat lagi ujian gini lagi sulit-sulitnya gitu. Tapi teman-teman di masa-masa yang kayak gini pun, kayak lagi penuh ujian pun, teman-teman ingat gak untuk selalu bersyukur gitu. Dan di kali ini, di dalam kita memulai ibadah hari ini, langsung mau ajak kita sama-sama sekali lagi untuk bersyukur. Langsung nggak bosan-bosannya untuk mengulangi, untuk terus mengingatkan teman-teman untuk terus bersyukur. Kenapa? Karena ya kebaikan Tuhan udah sangat baik buat kita gitu. Dan yang kita bisa lakukan ya kita bersyukur gitu sama Tuhan. Karena Tuhan itu udah baik banget buat kita. Tuhan udah bangunin kita di pagi ini. Tuhan udah biarin kita, udah izinkan kita untuk sama-sama beribadah hari ini pun. Itu juga karena kebaikan Tuhan. Maka dari itu yuk kita sama-sama nyanyikan satu lagu yang mau kita katakan, aku bersyukur Bapa. Teman-teman kita sama-sama berdoa. Ya Bapak, sekali lagi kami bersyukur Tuhan untuk hari yang telah Engkau berikan pada hari ini. Sekali lagi Engkau mengumpulkan kami Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan, banyak hal yang sudah terjadi dalam minggu lalu, dalam kami menjalani minggu-minggu ini. Tapi kami tahu Tuhan, semuanya itu terjadi sesuai dengan rencana Engkau. Tuhan, dan juga sebentar lagi kami ingin beribadah. Biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Biarlah kami bisa mendengar firman Engkau, dan kami bisa melakukannya. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah teman-teman, sekali lagi Lawsa juga pengen kita sama-sama nyanyi gitu. Mungkin ini lagu yang udah cukup lama. Lawsa juga gak tahu ya teman-teman, tahu gak lagu ini? Lagu ini tuh mengatakan bahwa kebaikannya Tuhan itu nggak berkesudahan gitu. Kayak dari dulu Tuhan tuh baik, dari sekarang Tuhan tuh baik, dan nanti di masa depan pun, di masa depan kita pun Tuhan itu baik.
Maka dari itu Lausa pengen kita sama-sama nyanyiin lagu ini, kita sama-sama mau puji Tuhan, kita sama-sama mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik gitu. Dan dari dulu, mau dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya pun Tuhan itu baik. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini, Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Semua hal yang udah terjadi dalam hidup kita itu pasti Tuhan sudah rencanakan gitu, kayak ayat hafalan yang udah kita sama-sama katakan tuh di minggu-minggu lalu gitu, bahwa segala sesuatu itu ada dan segala sesuatu itu sudah direncanakan Tuhan untuk kebaikan. Nah teman-teman, yuk sekarang kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk sekali lagi kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk segala kebaikan yang telah Engkau perlihatkan kepada hidup kami. Sekarang kami mau mendengarkan firman Engkau. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Biarlah kami bisa mengerti firman Engkau dan kami bisa melakukan firman Engkau. Ya Bapak, terima kasih. Sekali lagi Engkau sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya teman-teman, Lausa yakin gitu ya, dalam di rumah kita gitu, biasanya ini terjadi di rumah kita gitu. Biasanya kita lagi istirahat, terus biasa kita sering gitu, kita tuh sering dipanggil sama mama kita, misalnya kayak nama Lausa misalnya gitu, Hansen gitu. Nah biasa dipanggil gitu. Ya otomatis kalau dipanggil Lausa datang dong, Lausa tanya gitu, ada apa ma gitu. Dan teman-teman, di hari ini tuh kita akan belajar salah satu orang yang mendapatkan panggilan Tuhan. Teman-teman, perjalanan Exodus kita sekarang ini kita udah beberapa minggu gitu, dan kita udah sama-sama lihat gitu dari minggu lalu bagaimana Musa ini ketika dia masih kecil dan ketika dia ini udah besar. Dan sepanjang perjalanan hidupnya Musa itu kita sama-sama tahu juga kalau ada rencana yang besar yang belum dia ketahui gitu. Ada rencana besar yang Tuhan rencanakan tapi Musa ini belum tahu. Dan kita udah sama-sama melihat juga Tuhan selalu menyertai Musa. Tuhan selalu menuntun Musa karena Tuhan mempersiapkan Musa untuk satu tujuan gitu. Kira-kira apa ya tujuannya itu? Ada yang tahu nggak teman? Ya, jadi tujuan Tuhan itu adalah untuk mempersiapkan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Memimpin bangsa Israel kemana? Keluar dari tanah Mesir dan masuk ke dalam perjanjian, ke tanah perjanjian. Loh, tahu dari mana Lausa? Kalau itu tujuannya, emangnya siapa yang ngomong? Nah, untuk kita sama-sama tahu itu, yuk kita sama-sama lihat di Alkitab. Kita buka di Keluaran 3 di ayatnya yang pertama. Yuk kita sama-sama lihat yuk.
Dibuka ya Alkitabnya teman-teman, kita hari ini bakal banyak buka Alkitab dan kita bakal sama-sama banyak kita akan baca Alkitab. Nah, langsung bacain ya. Dari Keluaran 3 di ayatnya yang pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, Iman di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, jadi teman-teman, Musa ini udah nggak tinggal lagi di Mesir, tapi dia ini tinggal di Midian, seperti yang udah sama-sama minggu lalu kita pelajari bersama-sama. Dan di ayat pertama ini tadi bilang dia itu sedang menggiring domba-domba punyanya mertuanya, teman-teman. Kan ya karena kambing domba itu kalau dia mau minum, kalau dia mau makan, itu perlu ada orang yang menuntunnya. Jadi yang Musa bantuin domba-domba ini dan mereka pergi ke gunung Horeb. Lalu apa ya yang bakal terjadi kemudian? Yuk kita sama-sama baca di ayat yang kedua, di selanjutnya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tapi tidak dimakan oleh api. Kalau teman-teman nih, misalnya ya, teman-teman habis baca ini, kita habis baca ini, teman-teman coba bayangin, teman-teman lagi jalan-jalan gitu, naik gunung lah ya misalnya. Terus teman-teman ngelihat satu penampakan yang wah unik sekali gitu, aneh gitu. Kalau kita lihat dari yang Keluaran ini, kita lihat dari yang Musa lihat, Musa ini ngelihat satu semak, lagi lihat semak-semak itu kayak menyala-nyala gitu teman-teman, kayak kebakar. Tapi kok nggak kebakar gitu, nggak kebakar sama api teman-teman. Dan itu yang Musa rasain. Musa ya penasaran gitu, terus Musa samperin langsung cek gitu, itu apa ya? Ya Musa akhirnya Musa langsung samperin semak itu yang dia nggak tahu kalau semak itu ya kenapa, kalau itu semak itu apa, terus kalau semak itu siapa gitu. Dan teman-teman, ternyata di ayat 4 sampai ayat ke-6 kita melihat Tuhan ini menyapa Musa lewat mana? Lewat semak duri itu, teman. Ternyata semak duri itu adalah kehadiran Tuhan secara langsung. Dan di situ langsung Musa sadar, oh ini Tuhan hadir nih. Oh ini Tuhan hadir nih lewat semak ini gitu. Lewat semak ini. Dan langsung di situ Tuhan kasih peringatan ke Musa. Musa, ini tempat kudus. Jangan main-main ya. Ini tempat kudus nih. Kamu lagi menghadap aku. Dan teman-teman, menariknya lagi, ini menarik. Tuhan itu kenalin dirinya sebagai Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan juga Allah Yakub. Maksudnya apa ya? Kok Tuhan kok perkenalin dirinya kok kayak kenapa harus disebutin gitu yang nenek-nenek leluhurnya dia? Kenapa harus disebutin itu? Kan ya cukup bilanglah akulah Tuhan gitu, akulah Tuhan gitu. Musa pasti ngerti gitu. Masa Musa nggak ngerti gitu kalau itu Tuhan gitu? Teman-teman tahu nggak sih, ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah ayahnya Musa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu tuh ada artinya loh teman-teman. Yuk kita lihat. Setidaknya ada 2 arti teman-teman dari arti penyertaan Allah ini, pernyataan Allah ini. Kenapa Allah sebutin dirinya tuh kayak gitu? Nah, yang pertama, Tuhan itu pengen Musa itu tahu gitu kalau Tuhan tuh inget sama perjanjian yang dia udah buat sama bangsa Israel. Ya mungkin pada saat itu sebutannya belum bangsa Israel, tapi bangsa Israel pun adalah perjanjian dari Tuhan gitu. Makanya hadir bangsa Israel. Lalu yang kedua ini teman-teman, Musa itu pasti kenal sama bapak-bapak ini gitu. Dia pasti kenal karena ya memang mereka adalah tokoh sejarahnya bangsa mereka gitu. Kalau ya dari bangsa kita ya mungkin Bapak Soekarno gitu kan. Bangsa Israel itu nggak mungkin teman-teman nggak kenal siapa itu Abraham, siapa itu Ishak, dan siapa itu Yakub. Nggak mungkin lupa teman-teman. Beliau ini itu tokoh panutan dari bangsa Israel gitu. Tapi kenapa ya kok Tuhan ngomong begitu? Buat apa gitu? Nah teman-teman, tokoh-tokoh ini tuh udah nggak ada lagi. Tokoh-tokoh ini yang kita tahu ya pada zamannya sangat hebat sekali. Yang Yakub bisa mimpin hebat banget gitu.
Tapi mereka semua dari Abraham, Ishak, dan Yakub, beliau sudah mati tuh. Beliau sudah mati. Masa kejayaannya udah lewat. Tapi teman-teman, satu kebenaran yang tidak pernah hilang adalah Tuhan selalu hadir. Mau itu di masa Abraham, mau itu di masanya Ishak, mau itu di masanya Yakub, bahkan di masanya Yusuf pun Tuhan hadir gitu. Tuhan hadir di saat itu dan di sekarang ini. Di saat Tuhan ngomong ke Musa, Tuhan pengen kasih tahu ke Musa, aku hadir loh Musa sama kamu. Dan cara ini tuh cukup membuat Musa takut gitu. Ya takut gimana lo ya dalam hal ini tuh pasti ada rasa gemeter gitu. Ada rasa gemeter, ada rasa gentar gitu. Kayak kita aja kalau ketemu orang hebat gitu ya, misal ya Bapak Presiden lah gitu. Kita ketemu Bapak Presiden kayak wah, Bapak Jokowi gitu. Ini ketemunya Musa ketemu sama Tuhan, teman-teman. Pasti ada rasa gentar, gemeteran gitu, karena ini tuh serius banget gitu. Ini lo ketemunya Tuhan gitu. Tapi juga dalam diri Musa, teman-teman, pastinya ada rasa hormat, ada rasa segan, dan ada rasa ketidaklayakan, teman-teman, yang dia rasakan di hadapan Tuhan gitu. Dan cara ini, teman-teman, cara Tuhan kenalin dirinya itu punya dasar itu, teman-teman, menjadi dasar yang kuat untuk bagian yang selanjutnya itu yang berikutnya. Nanti kita akan sama-sama lihat ya. Yuk kita sama-sama lanjut pembacaan kita di ayat 7 sampai ke ayat 10. Nah teman-teman, di ayat ini Tuhan itu berfirman ke Musa kalau dia itu sudah melihat semua penderitaan yang bangsa Israel alami, yang sebelumnya teman-teman juga kita udah pelajarin gitu. Bangsa Israel mengalami penderitaan, kerja paksa dan lain-lainnya itu. Dan semua siksaan itu Tuhan tahu, teman-teman. Tuhan tuh lihat sendiri. Dan Tuhan sendiri pun mendengar semua jeritan yang bangsa Israel keluhkan, teman-teman, ke Tuhan. Dan itu memperlihatkan kalau Tuhan itu ada loh, selalu bersama mereka. Karena itu, teman-teman, Tuhan tuh pengen bebasin bangsa Israel ini. Tuhan tuh pengen bangsa Israel ini bebas dan membawa mereka ke tanah yang lebih baik, ke tanah yang subur, ke tanah yang indah, ke tanah yang bagus gitu ya, itu tanah Kanaan, teman-teman. Tuhan setia. Teman-teman, Tuhan ingat kok perjanjiannya dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, bahkan dengan Yusuf yang tadi langsung juga dibilang. Nah pas inilah, teman-teman, Tuhan langsung bilang ke Musa pada saat itu, kalau Tuhan, aku mau mengutus engkau. Musa, aku mau mengutus engkau. Mengutus buat apa? Aku mau mengutus engkau untuk menjadi pemimpin dari bangsa Israel. Untuk apa? Untuk keluar dari tanah Mesir dan pergi ke tanah perjanjian. Teman-teman, pas dengar ini Musa itu kaget. Bahkan gak cuma kaget, teman-teman. Musa ini langsung muncul rasa gak pede, teman-teman. Tuhan, aku gak percaya diri. Teman-teman, kalau ingat pelajaran kita sebelumnya itu, Musa tuh dulu pernah dari istana. Dia tuh percaya diri sekali gitu ya. Kita udah sama-sama pelajari minggu lalu. Akhirnya karena ini dia menemukan, ternyata aku bukan siapa-siapa ya. Dia lari, dia jadi buronan. Teman-teman, dia tahu dia bukan siapa-siapa. Dan ya gimana caranya Musa bisa melepas bangsa Israel? Ini bangsa Israel dari Firaun yang hebat itu gitu. Tapi teman-teman, Tuhan kasih loh. Tuhan kasih satu kalimat yang seharusnya nguatin Musa gitu. Yuk kita sama-sama coba lihat ya, di ayat yang ke-12. Saya bakal bacain ya di ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tapi teman-teman, sekali lagi ya, walaupun Tuhan udah bilang kayak gitu, Musa masih gak yakin. Dan gak keyakinannya itu, keraguannya itu akan panggilan Tuhan tuh gak cuma di situ, teman. Kita bakal sama-sama lihat ada beberapa keraguan yang Musa kasih tahu ke Tuhan.
Tuhan, aku ragu ini, aku ragu ini, aku ragu ini. Nah, maka dari itu kita akan sama-sama lihat satu persatu ya. Yang pertama, Musa itu ragu, teman-teman. Israel bakal yakin kalau panggilannya si Musa ini adalah dari Tuhan, adalah dari Allah. Nah, ini teman-teman bisa baca nanti setelah dari ibadah ini, itu ada di pasal ketiga di ayat yang ke-13 sampai yang ke-22. Teman-teman boleh baca lagi kalau mau detailnya. Nah, teman-teman, keraguan yang pertama ini muncul karena Musa itu mikir, waduh, kayaknya kalau aku langsung ngomong ke bangsa Israel gitu ya, kayaknya bakal terjadi deh sama kayak dulu deh pas aku coba melerai dua orang Ibrani yang berantem, aku nggak diterima ya. Gimana bisa ya Musa ini yang bukan siapa-siapa ini bisa nyakinin bangsa Israel kalau dia yang memang yang suruh dia itu adalah Tuhan gitu. Atau gimana kalau orang Israel itu udah lupa sama Tuhannya sendiri, atau gimana kalau mereka itu sebenarnya ngetes Musa gitu. Mereka itu ngetes Musa, apakah sebenarnya Musa ini tahu siapa Tuhan mereka gitu. Maka dari itu teman-teman, di sini Tuhan kasih Musa satu keyakinan lagi. Tuhan kasih jawaban lagi ke Musa. Dan Tuhan kasih tahu ke Musa, Musa, aku adalah aku. Aku adalah aku. Tuhan bilang aja ke bangsa Israel, Musa, bilang aja ke bangsa Israel, akulah aku yang udah mengutus Musa ke bangsa Israel. Teman-teman, Tuhan juga nggak cuma yakinin Musa dengan ini doang kok gitu. Tapi Tuhan juga minta Musa untuk bilang ke bangsa Israel kalau bangsa Israel tuh nggak bakal cuma dikeluarin loh, tapi Tuhan bakal kasih satu tanah yang subur, yang bagus, yang indah, yang banyak madu, terus banyak susunya di sana. Dan teman-teman, Tuhan juga bilang lagi tuh, Musa, coba kamu juga kamu ajak itu para tua-tua bangsa Israel buat ikut sama-sama, nanti kita bakal ngomong ke Raja Firaun untuk melepas bangsa Israel. Dan kalaupun misalnya Firaun gak mau melepasin bangsa Israel, percayalah, tangan kuat Tuhan yang akan melepaskan bangsa Israel. Teman-teman, inilah keraguan pertama Musa, dan Tuhan langsung ngejawab Musa gitu. Tuhan langsung kasih tahu, nggak usah takut gitu. Teman-teman, akhirnya yang Musa nggak bisa ngelak lagi karena Tuhan jawabnya udah sangat jelas banget kan ya. Dan Musa tuh muncul keraguan berikutnya, masih ada keraguan lagi tuh. Yang kali ini tuh tadi tentang bangsa Israel, tapi kali ini tentang dirinya sendiri. Yang kedua, Musa itu ragu Israel bakal menerimanya sebagai pemimpin. Nah, ini ada di pasal 4 di ayat yang pertama sampai ke 9. Teman-teman bisa baca ya. Teman-teman, Musa ngomong ke Musa itu ngomong ke Tuhan, Tuhan, gimana ya kalau bangsa Israel ini tuh gak mau terima aku jadi pemimpin mereka? Karena engkau gak ada kasih tanda apa-apa gitu. Kalau cuma soal nama, ya mungkin orang Israel juga tahu, oh ya kan aku memang dari orang Israel, seharusnya tahu Tuhan itu siapa. Tapi gimana kalau mereka gak percaya karena gak ada tanda-tanda gitu. Aku gak bisa buat apa-apa Tuhan. Dan teman-teman, ketika mendengar perkataan ini, Tuhan tuh ngomong lagi ke Musa, tanya ke Musa, Musa, di tangan kamu coba ada apa? Terus Musa jawab gitu, di tangan aku ada tongkat Tuhan. Nah, terus Tuhan bilang lagi, coba kamu lempar tuh tongkat. Ya udah, akhirnya ya Musa dengerin apa katanya Tuhan, dan Musa ngelempar tongkat itu. Dia lempar dan buar, tiba-tiba loh kok berubah jadi ular teman-teman. Dan ketika melihat itu Musa tuh langsung kaget teman-teman. Ya kaget, loh kok berubah itu jadi ular, lah kan tadi tongkat. Dan teman-teman, setelah Musa ngelihat kejadian ini, Tuhan tuh minta lagi, kamu udah lihat kan itu jadi ular, nah sekarang kamu pegang itunya deh, pegang ekornya, coba pegang ekor.
Lalu teman-teman Musa dengan ketar-ketir gitu ya, iya ini ular loh Tuhan. Cuman ya udahlah Tuhan suruh gitu. Akhirnya dia coba lagi pegang ekornya dan jreng. Loh kok, teman-teman tahu apa yang terjadi? Ular itu berubah lagi teman-teman jadi tongkat. Wah teman-teman, keren banget ya. Tanda yang udah Tuhan berikan kepada Musa tuh keren banget. Itu tongkat loh, tongkat itu bisa jadi ular. Tapi teman-teman, tanda itu gak cuma satu loh, ada tanda kedua ternyata. Nah tanda kedua ini Tuhan suruh si Musa, kali ini coba kamu masukin tangan kamu ke dalam baju gitu, masukin ke dalam baju. Terus yaudah akhirnya Musa tangannya masukin ke baju, Musanya tangan masukin ke baju gitu ya. Terus dikeluarin lagi. Teman-teman, tiba-tiba tangannya ini dari yang biasa nih, dari yang begini, tiba-tiba jadi putih teman-teman. Jadi putih semua, kayak mungkin kayak baju laos gitu. Jadi putih banget, kayak salju teman-teman. Atau biasa pada saat itu orang ngomongnya ini ya, itu sakit kusta gitu. Wah teman-teman, Musa langsung kaget lagi. Tuhan, aduh jadi begini. Terus Tuhan suruh lagi gitu. Yaudah yuk masukin lagi tangan kamu. Dimasukin, terus dikeluarin lagi. Teman-teman, tiba-tiba tangannya langsung sembuh lagi. Wah teman-teman, keren banget gitu. Keren banget apa yang udah Tuhan kasih lihat ke Musa. Keren banget mujizat-mujizat yang udah Tuhan lakukan. Dan teman-teman, dua tanda ini Tuhan berikan supaya Musa ini ngelihat loh. Musa ini melihat bahwa Tuhan itu bisa melakukan apa aja. Tuhan bisa melakukan banyak hal. Banyak tanda ajaib sebagai bukti gitu. Banyak kok tanda-tanda yang oke, kamu minta tanda kan, oke ini Tuhan kasih. Dan banyak gitu. Dan ini bukti kalau ya Musa memang utusan Tuhan gitu. Dan melihat tanda kayak gini gak mungkin bangsa Israel percaya. Dan akhirnya teman-teman, setelah melihat dua tanda keren tadi itu, apakah Musa akhirnya percaya? Wah teman, ternyata enggak loh. Masih ngeyel si Musa. Tadi udah pakai alasan Tuhan, oke. Terus alasan Israel. Nah sekarang pakai alasan lagi. Alasan apa? Alasan sama dirinya sendiri. Maksudnya gimana ya? Yuk kita lihat yang ketiga. Musa tuh merasa dirinya itu gak mampu. Walaupun memang mungkin bangsa Israel bakal yakin gitu. Bakal yakin, oke, memang Tuhan yang panggil. Walaupun mungkin ya Israel ya udah gak ragu lagi sama si Musa gitu. Tapi ya Musa bisa bilang gitu, Tuhan, aku tuh banyak kelemahan. Mau dipercaya gimana pun aku lemah Tuhan. Gak mungkin lah aku bisa. Tuhan, aku lemah. Aku aja gak bisa banyak ngomong. Aku aja gak bisa ngomong di depan umum. Terus gimana aku mau mimpin bangsa Israel? Aku gak bisa ngomong Tuhan. Mulutku tuh susah Tuhan untuk ngomong. Teman-teman, kali ini pun di saat Musa bilang dia gak bisa ngomong, Tuhan kasih jawaban lagi dari keraguannya ini. Wah teman-teman, Tuhan sabar banget ya, itu menjawab semua keraguannya Musa. Dan Tuhan ngomong gitu ke Musa, kalau Musa, kamu tuh gak perlu takut soal itu. Coba aku mau nanya. Ini Tuhan yang nanya ya. Emangnya siapa sih yang ciptain mulut nih? Siapa sih yang ciptain mulut kamu buat ngomong, bisa berbicara gitu. Emangnya siapa yang bisa buat kamu gak bisa ngomong? Emangnya siapa yang buat kamu gak bisa mendengar? Terus emangnya siapa sih yang bisa buat mata orang yang udah buta, yang gak bisa ngeliat apa-apa, bisa melihat? Bukannya aku ini Tuhan yang bisa melakukan semuanya itu. Teman-teman, kita lihat ya, Tuhan punya cara untuk meyakinkan Musa. Semua rencana udah Tuhan atur. Ini bukan manusia yang atur, ini Tuhan yang atur dan udah pasti berhasil. Tuhan yang menjamin. Teman-teman, tapi memang Musa mau ragu ya itu pantas kok. Ya itu ya oke, itu bisa diterima. Ya ragu, kita pasti ragu. Apalagi pada saat itu tuh kira-kira teman-teman Musa itu
Udah kira-kira tuh udah 40 tahun. 40 tahun teman-teman. Dia tinggal di Midian. Ini udah tua nih. Wah, udah cukup tua gitu. Dan kerjaan dia sehari-hari apa? Ya cuman giring domba-domba, kambing-kambing, kasih minum, kasih makan. Itu doang. Terus tiba-tiba Tuhan datang gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba muncul dari semak itu, terus manggil Musa buat jadi pemimpin. Ya pantas gitu. Ya pantas kalau Musa ini takut itu pada akhirnya. Tapi teman-teman, apakah Tuhan membiarkan ketakutan Musa? Ternyata enggak loh teman-teman. Tuhan terus teguhin si Musa bahwa ya Tuhan bakal sertain Musa dengan berbagai tanda sama bukti yang udah Tuhan kasih tahu. Tuhan udah kasih lihat ke Musa tadi. Dan semua ketakutan Musa udah diatasin sama Tuhan. Tapi teman-teman, apakah akhirnya Musa jadi yakin? Ternyata enggak, teman-teman. Setelah mendengar ketiga hal ini pun Musa masih takut loh buat jadi pemimpin bangsa Israel. Wah, teman-teman. Musa tuh keras kepala banget ya gitu. Aduh gitu. Akhirnya teman-teman, Tuhan akhirnya ya geram gitu. Aduh, Lausen juga kalau baca gitu, pas udah baca gitu, mungkin teman-teman juga, aduh ini kayak banyak banget ragunya Lausen. Aduh, nanti ragu ini gitu. Teman-teman, akhirnya Tuhan ngomong lagi ke Musa. Musa, emangnya kamu bakal mimpin sendiri? Emangnya kamu bakal mimpin sendiri? Oke, kamu kesulitan gak bisa ngomong. Oke. Lah ya kan itu ada Harun kakakmu itu loh. Kamu tahu kan dia jago buat ngomong di depan umum. Kamu tahu dia juga seneng kalau ketemu sama kamu. Ya kalau memang nanti kamu ketemu sama Harun, kamu kasih tahu apa yang udah aku sampein, Tuhan sampein. Biar nanti Harun yang langsung sampein ke bangsa Israel. Terus kamu yaudah kamu bawa tongkat itu yang tadi udah, dan terus kamu ngomong udah sana ke bangsa Israel. Kamu kasih lihat semuanya itu ke bangsa Israel. Teman-teman, sekali lagi, Tuhan meneguhkan Musa. Semua udah Tuhan siapin. Udah tinggal jalan, udah kamu tinggal jalan, kamu tinggal ngelakuin. Semuanya udah aku beresin, kamu gak usah takut apa-apa. Teman-teman, di dalam Tuhan memanggil Musa untuk menjadi hambanya, ya memang kita sendiri melihat gitu ya, banyak gitu ketakutan Musa. Dan ya itu normal gitu. Itu sangat normal kok gitu. Takut itu normal. Takut nanti gimana kalau bangsa Israel nggak percaya sama Musa, gimana kalau nanti Musa nggak bisa ngomong di depan umum, gimana kalau bangsa Israel itu nggak mau Musa yang pimpin. Tapi tentu di tengah semuanya itu penyertaan Tuhan hadir, jawaban Tuhan hadir di situ. Dan kalau Tuhan ini udah memanggil, Tuhan udah memanggil hambanya, Tuhan juga yang berjanji bukan untuk memberikan kepada kita penyertaannya. Teman-teman, Tuhan gak cuman manggil Musa untuk jadi hambanya. Teman-teman tahu gak? Tuhan tuh sebenarnya juga manggil kita semua buat jadi hambanya Tuhan. Buat apa? Ya mungkin kalau saat ini gak kayak Musa gitu yang langsung mimpin satu bangsa yang besar gitu. Tapi teman-teman, kita dipanggil Tuhan untuk menceritakan kisahnya Tuhan. Kita dipanggil Tuhan untuk menceritakan ceritanya Tuhan, teman-teman. Kita semua adalah hamba Tuhan. Gak cuma Lause misalnya yang memang lagi dipersiapin di sekolah teologi untuk jadi hamba Tuhan. Terus gak cuman mungkin Lause yang ceritain firman Tuhan. Nggak cuman pendeta teman-teman di gereja teman-teman yang ceritain firman Tuhan yang berkhotbah, tapi kita semua yang ada di sini, ada di Zoom ini, ada di YouTube ini, kita semua adalah hamba Tuhan. Teman-teman, kita semua yang udah diselamatkan dan juga udah ditebus oleh Tuhan. Dan panggilan Tuhan itu banyak, dan bentuknya itu banyak. Bahkan pas sekarang ini pun, kayak teman-teman sekarang mungkin masih sekolah gitu, ya pas di sekolah pun teman-teman bisa ikutin kok panggilannya Tuhan.
Ya, panggilan untuk apa? Panggilan Tuhan untuk mengabarkan Injil ke orang-orang yang memang belum percaya. Dan teman-teman, memang panggilan Tuhan gak mudah. Mungkin kita bisa ngalamin kayak Musa tadi. Tuhan, gimana ya kalau ini terjadi? Aduh, gimana Tuhan kalau ini terjadi? Aduh Tuhan, gimana ya kalau ini terjadi? Tapi teman-teman, gak usah takut. Teman-teman, kita itu, ya kita juga gak punya alasan kok kayak Musa itu. Kita nggak punya alasan untuk nggak ceritain loh sebenarnya. Kita nggak punya alasan untuk nggak ceritain ceritanya Tuhan. Kenapa? Tetapi karena ceritanya Tuhan itu begitu luar biasa, begitu agung, begitu hebat, teman-teman. Kenapa? Karena ceritanya Tuhan ini yang membuat kita, nih sekali lagi, kita semua yang nonton ini, kita semua selamat pada akhirnya. Kita semua ini lepas dari dosa. Lepas dari dosa. Yang adalah masalah terbesar manusia. Dosa udah lagi gak bisa megang kita. Dan bahkan kematian pun, mati pun gak bisa, teman-teman. Kita sudah diselamatkan. Dan apakah ketika kita udah tahu cerita itu, kita gak share ke orang lain? Seharusnya kita gak punya alasan untuk gak melakukan panggilan Tuhan itu, teman-teman. Tapi di saat Tuhan manggil kita, Tuhan juga mempersiapkan kita kok gitu. Mungkin sekarang ini sulit gitu ya bagi kita untuk ya secara langsung gitu, untuk kayak ngomong ke orang lain. Ceritanya Tuhan gini loh, ceritanya Tuhan gini loh. Mungkin kita nggak secara langsung bisa ngomong, tapi kita bisa dengan perilaku kita sehari-hari loh untuk menjalani panggilannya Tuhan. Misalnya contohnya apa ya? Mungkin contohnya kayak teman-teman sekarang ini lagi misalnya ada yang teman-teman masih ujian gitu, atau mungkin udah selesai ujiannya. Nah, teman-teman dengan cara nggak menyontek misalnya, desa teman-teman yang lain, ayo aku tanya soal ini dong, soal ini apa sih jawabannya, soal ini apa sih jawabannya. Tapi teman-teman memilih untuk aku nggak mau nyontek, aku mau jujur kerjainnya, aku nggak mau nyontek, aku nggak mau curi jawaban sama siapa-siapa. Terus mungkin nggak cuman itu, teman-teman juga bisa mungkin dengan hidup teman-teman dengan mendengar kata orang tua teman-teman gitu. Kayak misalnya mama bilang cuci piring, ayo piringnya dicuci. Misalnya apalagi dengan habis tidur kita disuruh beresin kasur, ayo beresin. Dengan cara seperti itu, dengan perilaku kita mau menceritakan ceritanya Tuhan. Karena apa? Karena kita udah diselamatkan. Dengan cara-cara simpel kok, teman-teman. Dengan cara teman-teman ya hidup benar di hadapan Tuhan. Dan teman nggak berbohong. Nah, itu juga salah satu bisa contoh itu. Teman-teman nggak mau berbohong gitu. Kalau memang teman-teman melakukan kesalahan, misalnya ada senggol vas bunga punya mama, terus pas ditanya sama mama ngaku gitu sama mama. Itu salah satu contoh perilaku kita, teman-teman, yang mencerminkan bahwa kita mengikuti panggilannya Tuhan. Dan lewat perilaku pun nggak apa-apa kok gitu. Dengan cara-cara seperti ini, teman-teman, kita bisa menjalani panggilannya Tuhan. Walaupun memang tidak terlihat seperti kita yang ngomong kita kabarin Injil gitu, tapi dengan perilaku sehari-hari, teman-teman, itu memperlihatkan kalau Tuhan itu ada dalam hidup teman-teman, dan teman-teman mengikuti panggilannya Tuhan. Teman-teman also juga pengen kita untuk sama-sama baca, dan kita juga mau sama-sama hafalin 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-24. Teman-teman buka juga ya, 1 Tesalonika 5 di ayatnya yang ke-24. Langsung bakal bacain ya. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Teman-teman, ini adalah firman Tuhan kepada setiap kita semua. Tuhan yang memanggil kita adalah setia. Dan Tuhan juga berjanji akan menyertai kita dan akan memimpin kita. Lalu pertanyaan terakhir, teman-teman, apakah kita mau ikut ke panggilan Tuhan dalam hidup kita?
Apakah kita mau menyerahkan hidup kita untuk mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita? Teman-teman, untuk kita sama-sama merenungkan hal ini, langsung mau aja kita sama-sama nyanyikan satu lagu yang mengatakan bahwa sampai akhir hidup kita, sampai nanti ya di saat aku udah tua, sampai nanti aku udah besar nanti, aku mau tetap ikut jalannya Tuhan. Aku mau tetap ikut panggilannya Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyiin lagu ini ya. Yuk teman-teman, kita sama-sama berdoa. Ya Bapa Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Engkau sudah memperlihatkan kami akan panggilan kami Tuhan di dalam hidup kami. Engkau sudah memperlihatkan kepada hamba-Mu Musa, di saat Engkau memanggilnya untuk menjadi hamba Engkau, selalu ada Tuhan, selalu ada jawaban di dalam segala ketakutan Musa. Dan Engkau selalu menjawabnya. Dan Engkau selalu memberikan jawaban dan bukti-bukti Tuhan. Dan kami sekarang ini juga Tuhan, kami mau Tuhan untuk percaya bahwa Engkau memanggil setiap kami. Dan gak hanya sampai percaya, tapi kami mau Tuhan melakukan panggilan Engkau itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami tahu perjalanan ini gak mudah dalam kami menjalani hidup kami. Tapi Tuhan, tolong kami. Tolong kami agar kami bisa menjalani panggilan ini dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tolong Engkau yang terus pimpin kami. Tuhan, ajar kami untuk terus taat kepada Engkau. Mungkin juga taat dengan orang tua, dengan bersikap jujur, enggak berbohong, untuk mencerminkan bahwa memang Engkau adalah Allah kami yang memanggil kami, dan kami mau menjalani panggilan Engkau. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Engkau yang sekali lagi pimpin setiap kami Tuhan, karena kami lemah, kami perlu Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
Oke teman-teman, kita udah sampai di akhir ibadah hari ini. Teman-teman jangan lupa ya untuk bejana untuk Tuhan. Dan teman-teman jangan lupa juga minggu depan kita juga masih ada ibadah. Kita akan sama-sama ketemu lagi. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan lagi, dan kita akan sama-sama bersenang-senang bersama. So teman-teman, tetap menjadi berkat untuk orang lain. Terus lakuin firman Tuhan dalam hidup teman-teman, dan terus jujur, terus taat, dan terus lakukan firman Tuhan. Oke? Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Bye-bye.